warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dena Aplia dari Prodi Pendidikan IPA, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Di sini saya sedang bersama owner IKM Rule, Ibu Yayu Yuliani. Kenapa sih IKM ini dinamakan Rule dan apa yang melatar belakangi Ibu untuk membuat usaha ini? Rule itu artinya rule itu rumah lele. Jadi ya kami membuat olahan ikan lele itu latar belakang kami membuat olahan lele karena pertamanya kita budidaya ikan lele. Karena berjalannya waktu, cuaca dan segala macam, akhirnya lele itu ada yang nggak laku, yang besar-besar nggak laku. Nah dari yang tidak laku itulah yang kita buat menjadi olahan ikan lele. Olahan yang kita buat itu jadi macam-macam, banyak dan tidak tersisa, dari mulai kulit sampai daging, tulang itu tidak ada disisakan. Jadi intinya Rule itu terbentuk karena kita di komunitas kita banyak lele, sumber daya kita banyak lele, dan kita memanfaatkan daging lele. Ikan lele juga itu banyak mengandung vitamin omega 3, asam lemak tak jenuh. Nah makanya kita ambil produk ini Rule. Kira-kira untuk modal habis berapa Ibu untuk usaha ini? Kalau kita ngitung modal, salah satu Rule ini juga salah satu ikon contoh supaya anak-anak muda terutama di lingkungan kita, ibu-ibu di lingkungan kita, mereka selalu berpikiran bahwa untuk memulai suatu usaha itu modalnya pasti besar, padahal modal yang paling besar itu hanya niat. Kalau sudah ada niat, sudah ada keinginan menjalankan, modal tadi ikut. Dan seberapapun modal tergantung dengan apa yang kita inginkan. Kalau untuk omset yang didapat itu seperti apa? Apalagi di pandemi Covid seperti ini. Kalau masa-masa Covid seperti ini kita stagnan, nggak jalan sama sekali. Yang pertama, olahan ikan lele itu kan khususnya abon ya, kita produk unggulan kita abon. Itu salah satu makanan yang bukan makanan pokok, jadi makanan pendamping. Jadi corona ini sangat berdampak bagi kami IKM, sangat besar dampaknya, bisa merosot sampai 80%. Kalau sebelum pandemi Ibu bagaimana untuk pendapatannya? Kalau sebelum pandemi pendapatan kita sangat beragam, tergantung dengan kegiatan kita ya. Produk kita sampai ke Pulau Jawa, ke luar kota kan, daerah-daerah kita sini Sumatera Selatan itu ikut jalan. Jadi kalau omset itu per tahun kita sudah di atas 100 juta. Kalau yang per tahun gitu. Rata-rata setiap bulan bisa sampai 5 sampai 8 juta. Itu omset. Oh, berarti pemasarannya udah luas ya Bu ya? Ya, pemasaran kita bisa pakai WhatsApp, Facebook, telepon pribadi. Kalau yang untuk pasar kayak Shopee, Lazada itu sudah pernah ikut tapi kita masih kalah dengan Pulau Jawa. Kalau ke Pulau Jawa itu biasanya kita basis pesanan. Untuk kendala yang dalam melakukan usaha ini apa saja dan bagaimana Ibu menyikapi kendala tersebut? Kalau kendala kita pasti itu sudah jadi umum, modal ya, katanya permodalan seperti itu. Tapi kalau di kita nih kendalanya yaitu orang masih banyak belum mengenal, belum familiar dengan abon ikan lele. Kalau daerah Sumatera itu kan belum familiar. Jadi ya salah satu trik kita ya kita harus face to face, dari komunitas ke komunitas, mengenalkan ke teman, ke instansi. Nah dari pameran-pameran kita memperkenalkan seperti itu. Jadi mereka biar tahu bahwa ternyata di Sumatera itu juga ada abon lele gitu. Jadi Ibu, IKM Rule ini bergerak di bidang apa saja? Apa hanya di bidang kuliner atau ada bidang lainnya? IKM Rule ini bergerak di bidang pertama kali kita budidaya ikan lele. Terus kita setelah budidaya ada dipasarkan. Ada 3 jenis pemasaran ikan lele. Yang pertama dia ada pecel lele, yang ukuran pecel lele itu kita store ke pengepul. Ada yang ukuran yang kecil yang tidak masuk spek, itu kita masukkan jadi lele asap. Dan yang lele yang paling besar itu yang kalau kita sebut itu agal ya, kalau bahasa sini agal atau babon. Nah itu yang paling besar gitu ya, itu
justru yang kita olah menjadi makanan. Jadi kenapa kami memulai dari budidaya? Karena kami pengennya bahwa produk yang kami buat itu benar-benar kami tahu. Dari sumber pertama sampai ke pengolahan kami tahu. Dan salah satu bukti dari Rule ini berkesinambungan dengan masyarakat sekitar, kita juga ada kegiatan namanya kemitraan. Jadi ada warga yang ingin ikut bersama, kita ajar, kita ajak, kita berikan cara-caranya. Terserah dia mau ikut gabung dalam Rule atau dia mau membuat kelompok tersendiri, itu diperbolehkan. Dan setiap produk yang laku di dalam Rule atau di seluruh kemitraan Rule itu ada disumbangkan 100 rupiahnya untuk biaya pendidikan, terkhusus untuk anak-anak yang tidak mampu. Oh, jadi Ibu mengadakan kelas seperti pelatihan untuk orang warga sekitar dalam pengolahan Rule tersebut ya, Bu? Iya, bukan hanya sekedar memproduksi olahan ikan lele saja, tapi di Rule juga sebagai wadah untuk mereka berkarya. Kalau memang warga sekitar sini belum mempunyai rumah produksi, mereka boleh pinjam tempat ke tempat saya. Karena gini, kalau untuk mengambil izin, terkadang kita terkendala di tempat. Nah, makanya kita memfasilitasi tempat. Silahkan mereka pakai. Dengan catatan, dia mau memberikan 100 rupiah per produk yang laku. Kalau laku, kalau nggak laku kita nggak ini, untuk biaya pendidikan anak-anak yang kurang mampu. Untuk jenis produk yang dihasilkan Ibu dari IKM ini apa saja? Kalau dari IKM Rule yang kita hasilkan, yang pertama abon lele, stik tulang lele, kerupuk kulit lele, lele asap, dan yang akan kita buat ini nugget lele. Kalau untuk lele presto kita sudah ikut lomba dan itu sudah kita daftarkan brandnya. Nah, makanya sekarang brand kita tuh Rule itu sudah kita daftarkan di HKI. Apa saja sih keunggulan dari IKM Rule? Keunggulan kami di UKM Rule ini mungkin ini salah satu yang menjadikan Rule itu mudah dikenal orang, karena baru pertama di Musirawas ini produk rumah produksi yang olahan ikan itu benar-benar sudah melalui step by step, dan kita kan kedepannya juga mau ikut SKP, standar keamanan produksi. Tapi yang menjadikan keunggulan dari Rule, kita tahu ikannya dari mana. Dari ikan, bahan baku utama ikan dari mana, cara pengolahannya bagaimana, standarnya bagaimana, kita sudah ikuti semua terapan itu. Makanya kami kalau memproduksi ikan lele atau abon lele itu benar-benar kami perhatikan, mulai dari awal pengambilan sampai ke tempat pemasaran, tempat pengolahan sampai tempat pemasaran. Jadi, oh ya Bu, untuk kedepannya apakah Ibu ingin membuat jenis produk baru dari IKM ini? Mungkin yang selanjutnya kan selama ini orang hanya mengkonsumsi kalau sekarang lagi senang-senangnya itu bakso ya, musim hujan ya. Mungkin hanya bakso ayam, bakso daging. Bisa jadi nanti mungkin buat bakso ikan lele. Kalau memang ada bagus, nanti kita buat bakso ikan lele. Atau kita mau coba buat bakso ikan lele sama-sama? Nanti kita coba. Oke. Satu pertanyaan lagi ya Bu ya. Boleh dong Bu bagi-bagi tips dalam membangun usaha versi dari Ibu sendiri, biar orang-orang yang lain bisa belajar dari Ibu. Tips sukses apa ya? Sebenarnya kalau tips sukses itu punya kemampuan sendiri-sendiri ya. Kalau saya, belajarlah dengan anak yang baru belajar berjalan. Saya kalau itu setiap saya jatuh, saya bangun, jatuh, bangun. Jadi intinya belajarlah dengan anak yang baru mulai belajar berjalan. Itu saja. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Maaf mengganggu waktunya hari ini Ibu, dan terima kasih atas pengalamannya dan Sama-sama. ilmunya. Semoga juga usahanya lancar ya Ibu. Amin. Ibu, boleh kami melihat-lihat lokasi usahanya? Oh boleh, silakan ya, kita lihat mulai budidaya ya. Kolam ini usianya berapa ya Bu? Kalau ikan ini usia 1 bulan. Nah, ini 1 bulan. Jadi 2 bulan lagi kita panen. Berarti 3 bulan waktu Ya, untuk untuk 3 bulan untuk pemanenan. pemanenan.
ini ya. Nah, kalau sekarang yang sebelah sini ini sudah menginjak mau 3 bulan. Ini untuk pemasaran untuk abon dan jenis-jenis usaha lainnya, makanan. Ini yang untuk kita kirim ke pecel lele. Ya, pecel lele ada 3 bagian nanti. Satu di pecel lele, sebagian lagi itu jadi 2 sampai 3 kilo. Besar sekali ya. Ukuran satu ekornya 2 sampai 3 kilo. Ini selain pelet apa lagi makanan? Pelet. Hanya pelet. Sama ini kotoran ikan lele itu lah. Jadi semuanya yang dari ikan lele, dari lele ke lele lagi. Nggak ada yang terbuang dan tidak ada yang tersisa. Tulangnya juga. Tulangnya kita manfaatkan jadi stik tulang gitu. Baiklah teman-teman semua, sekarang kita akan menuju ke rumah produksi dari lele tersebut bisa yang dimana brandnya itu abon lele, stik lele, kulit lele, dan masih banyak lagi. Mari. Kita cuci tangan dulu. Ini tempat nyuci ikan yang besar tadi yang sudah siap jadi abon. Kita taruh di sini, kita cuci. Di sini kita kukus di sini. Ada tempat pengukusan. Wow, besar sekali. Ini kalau ini tempat pengasapan. Tempat pengasapan. Jadi di sini kita ngukus, baru kita naik ke atas. Di sini. Nah. Ini tempat proses goreng abon. Nah, di sini tempat proses goreng abon. Nah, ini mesin spinner. Spinner ini fungsinya untuk mengeringkan minyak abon setelah digoreng, kita proses ke sini. Dan alat yang untuk menggoreng tidak boleh dari luar, dibersihkan di sini, taruh di sini. Jadi alat yang untuk menggoreng tidak ada yang di luar. Higienis sekali ya, bisa. Tempat lantai putih, kenapa? Dengan lantai putih kita tahu ada semut, ada rambut jatuh, kotor, jadi cepat dibersihkan. Ini mesin apa ya, Bu ya? Ini spinner, sama. Oh, spinner sama. Ini spinner, ini ukuran 5 kilo dan ini ukuran 2,5 kilo. Sama. Nah, kalau ini tempat yang kering-kering, produksi stik tulang lele, tulang yang sudah kita presto, yang dagingnya kita ambil untuk abon, tulangnya kita presto. Nah, disinilah tempat pengolahan stik tulang lelenya. Nah, kalau pernah kami coba buat brownies ikan lele, tapi karena belum ketemu apa rasanya yang pas, jadi belum kami berani pasarkan. Nah, ini salah satu alat yang untuk kita bikin kue kering, Oven ya, Bu? ya oven. Di sini tempat pengolahan kering. Pemakingan, packaging. Tempat packing, kita packingnya di sini. Ini alat-alatnya, kita packing di sini. Setelah kita packing, kita pasarkan di sini. Nah, ini tempat kita, ruang administrasi, ruang kalau misalnya kita ada tamu, terus mau cek buku atau gimana, boleh ya. Termasuk dari UNIP juga boleh nanti isi buku tamu. Inovator terpilih itu ya tingkat provinsi. Ini yang jadi juara 1 Lele Presto. Yang menjadikan kita jadi juara 1 itu karena tempatnya itu bambu. Nah, ini tempatnya, ini inovator itu. Terima kasih Bu, kami telah diberikan kesempatan untuk berkunjung di rumah lele ini, di mana kami bisa melihat-lihat tempat produksinya. Terima kasih Bu. Sama-sama, saya juga terima kasih karena sudah dikunjungi dari Universitas Bengkulu. Mudah-mudahan nanti tulang kami bisa menjadi tepung ya. Ya. Amin.